Baik, terima kasih. Sebelumnya kami akan ucapkan untuk putusan. Yang pertama untuk 3 permohonan. Putusan nomor 47, nomor 50, nomor 56, garis miring PU garis datar 16/24 Romawi, maksud kami 2026. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili pengujian undang-undang pada tingkat pertama dan terakhir menjatuhkan putusan dalam permohonan pengujian 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan ibadah haji dan umroh untuk permohonan nomor 47 garis miring PU garis datar 24 Romawi garis miring 2026. 2. Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Untuk permohonan nomor 50 garis miring PU garis datar 24 Romawi garis miring 2026. 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, permohonan nomor 56 garis miring PU garis datar 24 Romawi garis miring 2026. Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang diajukan oleh 1. Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umroh Republik Indonesia untuk PT Nasuha Yasinta Jaya Abadi dan Ahmad Barakwan memberi kuasa kepada Firman Adi Chandra dan kawan-kawan. Para pemohon nomor 47 garis miring PU garis datar 24 Romawi garis miring 2026. 2. Tipausia Tia Suma Roy Suryo Noto Diprojo dan Resmond Hashi Holland memberi kuasa kepada Repli Harun dan kawan-kawan. Untuk para pemohon nomor 50 garis miring PU garis datar 24 Romawi garis miring 2026. 3. Ria Merianti, Samsul Zaidin dan Hapsari Indrawati memberi kuasa kepada Melti Wulandari dan kawan-kawan. Para pemohon nomor 56 garis miring PU garis datar 24 Romawi garis miring 2026. Membaca permohonan para pemohon dan seterusnya dianggap diucapkan, duduk perkara dan seterusnya dianggap diucapkan. Pertimbangan hukum kewenangan Mahkamah berwenang mengadili permohonan para pemohon menimbang bahwa meskipun Mahkamah berwenang mengadili permohonan aku sebelum mempertimbangkan lebih lanjut permohonan para pemohon, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut. Untuk permohonan nomor 47 garis miring PU garis datar 24 Romawi garis miring 2026 terdapat kontradiksi interminis dalam permohonan aku karena di satu sisi menguraikan penguatan dan perbaikan penyelenggaraan umroh secara mandiri agar setara dengan penyelenggaraan umroh melalui penyelenggaraan perjalanan ibadah umroh atau PPIU. Namun di sisi lain memohon penghapusan umroh secara mandiri. Selain itu, rumusan petitum angka 3 menimbulkan ambiguitas karena menjadi tidak jelas sandaran mutatis mutandis dimaksud. Adapun berkenaan dengan petitum angka 5 dapat dinilai juga merupakan rumusan petitum yang tidak lazim dan tidak perlu karena yang dirumuskan dalam petitum dimaksud merupakan konsekuensi yuridis putusan Mahkamah yang bersifat erga omnes. Dengan rumusan yang demikian, Mahkamah tidak mengetahui apa yang sesungguhnya dikehendaki oleh para pemohon. Terlebih hal tersebut diuraikan dalam posita permohonan para pemohon. Untuk permohonan nomor 50 garis miring PU garis datar 24 Romawi garis miring 2026 terhadap petitum angka 2 sampai dengan petitum angka 6, Mahkamah tidak menemukan uraian pada bagian posita yang menjelaskan mengapa para pemohon memohon norma-norma dimaksud hanya dikecualikan bagi akademisi, peneliti, atau aktivis, sedangkan terhadap subjek hukum lain yang menjadi ruang lingkup dalam norma-norma aku tidak dikecualikan atau tetap diberlakukan. Dengan demikian, penafsiran yang dimohonkan dalam petitum angka 2 sampai dengan petitum angka 6 memang secara spesifik dimohon hanya untuk kepentingan para pemohon. Padahal, jika norma-norma dimaksud dimaknai seperti yang dimohonkan para pemohon, pemaknaannya akan berlaku secara umum atau erga omnes. Selain itu, tidak ada argumentasi terkait persoalan konstitusionalitas dari norma yang dimohonkan pengujian
yang menjelaskan mengapa norma tersebut bermasalah hanya terhadap akademisi, peneliti, atau aktivis. Di samping itu petitum angka 7 sampai dengan petitum angka 9 yang memohon agar norma tertentu dihubungkan dengan norma lainnya menggunakan kata junto untuk dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat. Menurut Mahkamah, merupakan petitum selain tidak lazim juga tidak dapat dipahami maksud dan tujuannya. Dalam hal ini, apakah para pemohon hendak menguji kedua norma yang dijuntukan tersebut? Bila mana demikian, yang dikehendaki para pemohon seharusnya dirumuskan dalam petitum tersendiri, sebagaimana halnya petitum angka 2 sampai dengan petitum angka 6 yang menyebut satu norma yang dimohonkan pengujian dalam satu petitum. Kembali lagi dengan saya di akun Indoflash. Mari kita review komentar-komentar para netizen terkait video tersebut. Nggak ada yang bisa diharapkan, ngeri mas. Alhamdulillah sudah diatur semuanya, makanya susah dikalahkan. Kelompok Dajjal secepatnya dieksekusi biar nggak bikin rusuh. Banyak masyarakat menunggu roti segera dihukum mati. Sebaiknya dinepalkan karena semua sehidup sudah dikuasai satu golongan. Hala MK ngedabrus kentut pret. Ingat ucapan ex KPK yang sudah pensiun Arief Hidayat. Sejak keputusan MK nomor 90 tentang Gibran, negara ini sedang tidak baik-baik saja. Yang nggak jelas ketua hakimnya. Hakim di Indonesia tak bisa dipercaya, Tuhan saja ditipu apalagi manusia. Roy Nyimasa mendesain kaos barunya. Betul-betul komersil berita tentang Bang Roy Suryo buat media sampai-sampai bertanya tentang sidang MK. Permohonan Roy Suryo sangat luar biasa. Lanjut berjuang buat Mas Roy Suryo untuk kelanjutan negeri yang sudah terlanjur bobrok baik hukum, politik, ekonomi, dan demokrasinya karena orang-orang yang hilang akal warasnya. Semoga Mas Roy Suryo nggak akan kehilangan akal warasnya. Semoga di bulan suci Ramadan ini hakim-hakim negeri ini menjunjung tinggi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Aku rakyat biasa yang lulus SMA aja paham pak, maksudnya Roy CS. Masa di situ pada lulus sarjana pada nggak paham masalah yang sepele ini ya, dan nggak ada ruwet-ruwetnya. Pasti MK akan dibilang MK Solo. Weka. Di MK ada Usman, Ega Fair, seharusnya bukan hakim ini yang ditunjuk. Ya udah nggak usah diteruskan, sudah jelas hakim-hakim dan yang orang-orangnya masih paman-paman Gibran. Uangnya nggak jelas, kasih tahu dong bagaimana agar gugatan jadi jelas. Bener banget gajinya yang nggak jelas, yang dijelaskan Pak Hakim. Cair, amplopnya tebal nggak nih? Ini masalah Hakim Dontoloyo yang memenangkan Gibran jadi wapres. Hakim seperti ini mas, mestinya kayak GM-nya, melotot dan menyusapnya kali. Menjadi terkenal biayanya mahal. Puisi mahkota hadir dari debu orang lain. Usir Rapli Harun dan Tompel yang suka buat kegaduhan. Mungkinkah mereka pertolongan hati tapi yang ingin merusak NKRI? Hahaha. Hanya orang bodoh dan jujur yang bisa melihat perkara ini jelas. MK masih takut sama Mulyono. Gugatan tak punya legas tinggi, memalukan Pak Revi. Orang-orang yang menggugat juga kehidupannya bermasalah dan tidak jelas pekerjaannya. Yang disengketakan tidak pernah ada. Bagaimana membuktikannya di pengadilan? Berlawanan dengan yang pernah dipelajari. Takutlah akan Tuhan yang Maha Esa, yang Maha Kuasa, bukan takut kepada manusia siapapun dia. MK-nya kan paman Usman CS. Sampai di sini paham kan? Rejim itu kalau udah mati terasa dan merasakan. Negeri ini dikuasai oleh manusia durjana. Memang betul sekali tidak jelas, tapi bagi termul. Maklum semua penyelenggara negara, eksekutif, legislatif, yudikatif milik Mulyono, padahal ijazahnya palsu. Sebabnya semuanya berjiwa korup multi aspek. Pasti Roy C salahkan hakimnya. Semua salah, yang benar cuma yang sama dengan pikiran dia. Dasar soplak. Modalnya cuma menurut keyakinan saya ngelawan MK biu. Ketua MK menilai permohonan Pak Roy CS tidak jelas. Maaf, saya curiga ketua MK bisa jadi termasuk budaknya Jokowi.
Gugatan gak jelas, pintu penjara menunggu, Roy Panci 12 tahun. MK dilawan macam gak ngerti saja, PP peraturan peributan. Menurut saya kuasa hukumnya yang dodol. Jelas saja ditolak gugatan si Roy CS karena kasus sakit hati pribadi kok dia juga ke MK. Lagian geng getombolan saja sudah nggak jelas lagi pada cabut satu persatu jadi Jelas saja ditolak gugatan si Roy CS karena kasus sakit hati pribadi kok diajukan ke MK. Lagian gang kerombolan saja sudah nggak jelas lagi pada cabut satu persatu jadi JC. Hakim-hakim hopelesa. Uang dan teror itu sudah jelas siapa yang melawan uang besar dan teror. Termul and penjilat ngumpul di MK. Waka, bentar lagi ada yang ngatain pengadilannya Termul. Kini Roy Suryo dipersulit perbuatannya sendiri, kapok. Yang gak jelas ke hakim MK, maklum masih ada bau-bau kroninya si Usman. Kapan sih pengadilan para maling teriak maling ini? Mereka gak malu ke MK, udah 2 kali dipermalukan. Kan memang orang itu orang gak jelas. Jadi yang diajukan juga gak jelas. Hakim ini aneh, ada apa dengan hakim? Roy, cepat sadarlah, pengadilan di Indonesia bobrok semua membela penguasa yang rakus, jolim dan koruptor. Negara ini sudah dikuasai oleh kekuasaan Jokowi, hancur mereka mengendalikan negara ini. Harusnya hukum dikesampingkan dulu, ijazahnya itu yang bagaimanapun caranya harus dibuka di umum, biar orang yakin kalau asli atau palsu. Banyak buser yang menyerang MK, waka, kalah Maningson, mateng. MK masih berpihak ke perojo lautan uang. Tetap walaupun jelas ijazah palsu itu tetap dikata asli, yang mau gimana lagi. MK idiot jadinya nggak bisa memahami kalimat. MK Termul juga tidak percaya sama MK sejak Gibran lolos Wapres dan kumpulan MK telah merekayasa gebrokan rezim. Kasihan Roy Panci. Masih berucap alhamdulillah di negeri ini hanya segelintir para pemuja suruh CS, yakinlah kita yang waras masih lebih banyak daripada mereka. Salam waras untuk Indonesia maju. Yang gak jelas itu apanya ya, hakim Termul semua itu kalau udah kena asap tahu rasa. Yang tak jelas ya kamu Soehartoyo, ingat pembalasan Allah. Gak usah pakai MK, polisi, kejaksaan wae. MK akan dikatakan paman cicit penakan kakek dari Jokowi oleh kelompok yang anti Jokowi. Sejak kasus paman saya yang kepenakan di MK, kasihan publik percaya dengan MK. MK lebih paham daripada penggugat yang tidak jelas. MK udah lama sekolah. Saya setuju dengan MK. Pokoknya semua ini sudah dikuasai oleh siapa yang bayar Indonesia bubar 2030. Tuhan, jika permohonannya ditolak oleh MK, ujung-ujungnya hakim MK dikatain Termul. Padahal hakim meluruskan hukum yang benar.